Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari kelas A11 PJJ PAI. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan puasa yang meliputi rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah balik dan berakal sehat. Puasa sendiri memiliki banyak manfaat, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam panduan ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi puasa sendiri itu merupakan manifestasi yang pertama adalah adanya niat. Niat ini merupakan syarat utama dalam berpuasa. Kemudian yang kedua adalah menahan diri. Substansi puasa ini adalah yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri artinya adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu puasa dilakukan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian yang kedua adalah rukun puasa. Rukun puasa sendiri adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar puasa itu sah. Nah, adapun rukun puasa sendiri yang pertama adalah Islam, yaitu beragama Islam. Seorang yang muslim tentunya ketika mau menjalankan puasa harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Dan yang ketiga adalah berakal sehat, yang keempat adalah niat, dan yang terakhir adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian syarat puasa. Syarat puasa sendiri adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan puasa. Adapun syarat-syarat puasa yang pertama adalah bersih. Bersih ini adalah bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang kedua adalah mukmin. Seorang yang mau puasa, syarat yang kedua yang dilakukan adalah yang dipenuhi adalah mukmin, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Maka syarat yang ketiga ini seorang puasa hendaknya adalah berbadan sehat, baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Kemudian sunnah puasa ini adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat berpuasa, namun sifatnya tidak wajib. Yang meliputi yang pertama adalah sahur. Sahur sendiri adalah merupakan makan sebelum fajar terbit atau sebelum imsak. Kemudian yang kedua adalah berbuka dengan kurma. Berbuka puasa dengan kurma sebelum makan. Artinya tidak harus dengan kurma tetapi adalah mendahulukan makan makanan yang manis. Kemudian yang ketiga adalah taraweh. Taraweh ini adalah merupakan salat yang dilakukan pada waktu malam hari. Itu adalah sunnah-sunnah berpuasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa sendiri adalah tindakan yang mengakibatkan batalnya puasa itu sendiri. Seperti makan dan minum dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulut yang dapat mencapai perut. Itu merupakan hal-hal yang membatalkan puasa dengan sengaja. Kemudian yang kedua adalah jima, yaitu berhubungan suami istri, yaitu ketika siang hari melakukan hubungan antara suami istri pada waktu siang hari. Kemudian yang ketiga adalah haid dan nifas. Wanita yang haid atau nifas itu adalah puasanya batal. Demikian hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya ada 3. Kemudian ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang sering dipertanyakan, apakah membatalkan puasa atau tidak? Yang pertama adalah sikat gigi.
Sikat gigi tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah meneteskan obat mata. Meneteskan obat mata tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan air ke hidung, ya, dengan tujuan adalah membersihkannya. Kemudian adalah yang keempat adalah keluar darah dari hidung. Keluar darah dari hidung itu tidak termasuk membatalkan puasa karena tidak disengaja maupun karena penyakit tertentu atau apa. Itu adalah demikian hal yang tidak membatalkan puasa. Kemudian adapun hikmah dan manfaat puasa, puasa memiliki banyak hikmah dan manfaat baik secara fisik maupun spiritual. Manfaat yang pertama adalah dapat puasa dapat menyucikan jiwa, yaitu adalah meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesehatan, yaitu adalah dengan cara membantu membersihkan tubuh dari racun dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan empati, yaitu menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang muslim dengan muslim yang lain. Demikian pembahasan terkait dengan puasa yang meliputi rukun, sunnah, syarat, dan hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu kita dalam memahami lebih dalam tentang puasa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq lakum wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.